Dan seketika, ketika dalam kepanikannya ini, yang awalnya lewat cuma satu, tiba-tiba dengan sendirinya tuh lalu lalang di situ justru banyak. Dan penampilan dari warga-warga tersebut bukan cuma muka rata, melainkan banyak makhluk-makhluk yang dalam kondisinya itu nggak normal cuy. Ada yang tanpa kaki, bahkan ada yang tanpa kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini gue bakal ngelanjutin ceritanya Indra nih. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa nih coy. Gue mau ngingetin lagi nih ke kalian nih, buat kalian yang pengen naik gunung, lu bisa pada DM ke Instagram gua dan jangan pernah nanya di komenan di YouTube. Pokoknya udah langsung DM aja ke Instagram gua gitu. Ya insya Allah pasti gue jawab, yang penting selama pertanyaannya nggak aneh-aneh, nggak macem-macem gitu kan. Dan nanti setelah lebaran gue banyak trip tuh, ada ke mana ya, ke Papandayan, ke Gunung Gede, ke Gunung Salak. Nah lu bisa habis lebaran tuh Januari, Februari, Maret, April. Di bulan April ada 3 trip. Lu bisa pilih mau kemana aja, lu bisa tanya harganya berapa dan sebagainya. Lu bisa DM langsung ke Instagram gue ya. Dan oke, bakal kita lanjut ceritanya Indra, yang dimana kemarin Indra itu lagi dikepung dengan makhluk-makhluk bertaring, makhluk-makhluk yang memang gak ada otak, gak ada akhlak gitu kan, entah manusia entah siapa. Nah ketika dalam kondisi Indra ini dikepung, Indra kan udah mulai panik. Dia cuma bisa ngacungin goloknya aja, kayak ngancem gitu kan, sambil kayak celana kecil ke belakang, gitu. Karena sebelumnya kan dia udah ada yang mukul entah ditendang gitu kan dari belakang, kerasa banget. Jadi Indra ini cuma ketakutan. Dan ketika udah mulai panik, keringat dingin di mana-mana, tiba-tiba muncullah satu sosok yang dimana sosok ini adalah melainkan orang yang sebelumnya nirjang dari si Indra ini cuy, yaitu laki-laki paruh baya. Muncul dari sosok kegelapan sambil natap tajam ke arah Indra. Indra langsung ngerasa heran, apa yang dimaksud? Apakah golok ini sebagai pusaka? Indra tuh cuma berpikiran, golok dikasih aki-aki ini aja kagak tajam-tajamnya, nggak ada tajam-tajamnya gitu. Bukan berarti nggak tajam itu ya kalau kena tangan atau berdarah gitu, maksudnya bukan yang udah diasah atau kayak begitu ya. Jadi kayak, lu mau golok ini? Ya kalau memang cuman perkara golok ini tuh mau gua kasih gitu kan. Indra tuh kayak, ya udah kalau memang lu mau ini, yang penting gue bisa kabur gitu kan, dibolehin untuk pergi. Indra ini langsung buru-buru ngelepasin sarung golok dan dilemparin, tuh ambil tuh makan tuh pusaka, tuh makan pusaka, pergi kalian, jangan yang namanya gangguin gue, pergi gitu kan, kayak ngusir makhluk-makhluk tersebut. Yang awalnya kirain makhluk tersebut kan langsung kayak hilang lagi, kayak bukan masuk ke dalam pohon ya kan, makhluk ini tuh muncul dari balik pohon gitu kan, kayak ngintip gitu aja kan. Nah makhluk ini tuh kayak set hilang lagi, tinggal si laki-laki paruh baya ini nih yang nggak tahu siapa gitu kan, cuman bisa nyeringai. Nah ketika nyeringai ini cuy, bulu kuduk dari Indra ini langsung kayak dan ternyata yang kirain makhluk-makhluk tersebut itu bakalan pergi, justru kumpul di satu titik, muncul satu persatu. Jadi kan tatapan Indra ini ke laki-laki paruh baya dari belakangnya tuh kayak soalnya kayak tiba-tiba muncul satu, dan bahkan di belakang laki-laki paruh baya ini tiba-tiba banyak gitu aja kan.
Indra tuh mulai panik, yang dimana makhluk itu perlahan jalan ngedeketin dari Indra ini. Indra mulai panik dong, yang di tangan dia kan cuma ada obor sama makanan. Akhirnya dia lari lagi untuk menghindari makhluk-makhluk tersebut. Dalam pelariannya kali ini kedengeran banget suara langkah lari juga. Langkah lari yang begitu banyak makhluk di belakang seolah ngejar. Indra tuh sesekali nengok ke belakang. Nah, jalan yang dilewati Indra ini kan jalan yang bukan kaleng-kaleng ya. Maksudnya ya memang ada akar, jalan di gunung gitu kan. Apalagi malam dengan kondisi penerangan obor kan harusnya nggak kelihatan ya. Awalnya tuh Indra ngerasa normal, tapi entah kenapa dalam perjalanan itu kayak keinget tek. Jadi ketika inget, iya gue jalan di gunung, ngelari di gunung tapi kok bisa selancar ini gitu. Jadi kayak konsentrasinya yang awalnya fokus ke jalan itu karena mikirin sesuatu hal yang nggak, maksudnya sesuatu hal yang nggak harus dipikirin ketika ada keadaan urgent gitu kan. Jadi kayak pikirin dia kepecah. Nah yang dimana dia tuh jatuh atau kesandung salah satu akar, nyerosot gitu kan. Dan obor ini pun langsung kayak kepental. Indra ini langsung bangun dan ngejar obor tersebut. Tapi ketika mau ngejar obor tersebut justru malah udah ada di salah satu makhluk tersebut. Yang dimana di kaki makhluknya ini cuy. Indra ini kayak nggak berani ngambil kan. Nah perawakan dari makhluk yang nginjak obor ini atau ada di bawah kakinya itu ada obor gitu kan. Makhluk ini ya lumayan lebih besar daripada yang sebelumnya. Indra mulai panik dan ketakutan lagi. Lari lagi lah dia. Entah sejauh mana dia udah lari dengan kondisi badan dia tuh udah kayak jatuh bangun, lari terus pokoknya. Kenemulah sebuah pohon yang lumayan lebih besar daripada pohon pada umumnya. Dia tuh berlindung di pohon tersebut sambil ngeliatin situasi kiri dan kanan bahwa makhluk tersebut tidak mengikuti lagi. Dalam pikiran Indra ini kayak mikir, ya Allah, tolong selamatin gua, semoga gua nggak terjadi apa-apa. Dalam hatinya tuh benar-benar berdoa minta pertolongan supaya dijauhkan dengan makhluk-makhluk tersebut. Seketika Indra ini langsung keinget sebuah ucapan dari kakek yang sebelumnya nolongin dia cuy. Terlintas dalam pikirannya tuh kayak amanatnya tuh kayak terngiang-ngiang tiba-tiba. Manusia adalah makhluk paling sempurna dibanding makhluk lainnya. Indra pun langsung ngeh dengan hal tersebut. Tapi gimana caranya ngadepin makhluk-makhluk itu? Merasa heran dan bingung Indra itu kan. Dan memang ketika dalam lamunannya, dalam kebingungannya, Indra ini benar-benar langkah kakinya tiba-tiba mau cabut kan. Tiba-tiba ngedengar suara langkah kaki juga nih di belakang. Seolah ada yang jalan gak jauh dari area dia istirahat. Indra ini sempat nengok. Dan ketika nengok cuy, ada lesatan tangan seolah kayak mau nonjok. Tapi refleks dari Indra ini cepat, set gitu kan. Astagfirullahaladzim. Ketika tangan ini ke depan muka dia, melihat bahwa tangannya ini hitam, keling, dan kuku-kukunya itu kayak agak keriput-keriput gimana. Bukan kuku tangan ya, maksudnya kayak jari ininya nih agak keriput. Kukunya tuh panjang banget dan lancip. Itu kalau kena, bisa sobek nih muka gitu kan. Indra udah mulai panik lagi. Astagfirullahaladzim. Indra cuma bisa gemeteran, bahkan gara-gara ngelihat tangan dari makhluk tersebut, kakinya tuh seolah kayak berat buat digerakin. Cuman bisa jalan mundur atau ngesot mundur tuh. Dalam hatinya cuma bisa berdoa, ya Allah tolongin gua, ya Allah tolongin gua. Cuman bisa bilang kayak gitu, berdoa minta pertolongan. Dan dalam hatinya tuh bener-bener khusyuk banget minta pertolongan supaya dijauhin sama makhluk tersebut. Makhluk itu cuy, lagi-lagi nerjang dan kayak tangannya ini memang buat ngapa-ngapain si Indra nih. Tapi tangan itu tiba-tiba diem. Seolah ada dinding penghalang yang gak bisa buat ditembus makhluk tersebut. Dan kelihatan dari raut wajah makhluk tersebut tuh kayak kesel. Tatapannya tuh bener-bener kesel banget, natap tajam. Makhluk ini tuh gak kabur ya, melainkan kayak cuman ngelilingin dia doang. Ngelilingin Indra nih, natap terus. Sambil ada suara kayak suara gimana ya, suara hewan kayak suara hewan anjing gitu. Gitu. Sambil muter terus ditatapin. Dan Indra pun sama, natap juga karena takut kan tiba-tiba
loncat atau nerekam lagi gitu kan. Ya walaupun kalau diterkam pun ya sebenarnya ya Indra nggak bisa ngapa-ngapain juga. Dalam hati Indra nih cuman bisa baca surat-surat yang dia hafal. Terus diperhatiin. Tangan dari Indra seolah tergerak. Jadi kayak gerak sendiri, refleks. Ketika muter, tangannya ini langsung refleks kayak gitu. Itu benar-benar kena bagian dari tubuh makhluk tersebut. Tapi yang bikin kaget adalah makhluk tersebut itu ketika digampar gitu kan, dipukul sama Indra, makhluk tersebut tuh langsung mental atau bisa dibilang langsung cabut gitu aja. Tapi ketika udah jatuh, makhluk tersebut langsung lenyap gitu aja, nggak tahu kemana. Ini kayak ngerasa aneh. Tangan gue bisa sesakti ini? Atau kok bisa gitu kan? Padahal gamparan dia tuh nggak terlalu kencang, sebetulnya kayak refleks aja. Dan Indra pun ngerasa heran kok bisa-bisanya refleks. Tapi lagi-lagi dia dikagetin dengan sebuah obor yang dimana obornya ini seolah kayak ngegelinding sendiri dan ngedeket ke dia. Jadi dari ini kan pohon, memang itu agak dataran. Ya namanya di gunung kan ada tanjakan, ada turunan kan. Jadi jalurnya tuh nggak rata lah, nggak landai. Nah dari atas itu tuh kayak turun deket sama Indra ini lagi kebingungan. Indra ngerasa heran dan garuk-garuk kepala doang. Dia sempat nengok, apa jangan-jangan gara-gara kan obor ini kan sebelumnya itu di kakinya makhluk yang aneh gitu kan. Indra tuh cuma berpikiran bahwa makhluk tersebut ngikutin pakai obor gitu. Dan makhluk tersebut nggak tahu di mana. Dan ketika Indra ini fokus, di mana tuh makhluk itu kan? Bodoh amat dah, diambil lah obor tersebut, langsung lari lagi. Tapi pada saat itu Indra tuh nggak terlalu larinya kencang-kencang. Nah ketika jalan agak sedikit setengah lari, dia tuh ngelihat sebuah keramaian yang dimana pada saat itu Indra hanya berpikiran bahwa desa tersebut adalah desa yang sebelumnya dilewatin sama kakek-kakek yang sebelumnya kan. Alhamdulillah, akhirnya bisa sampai desa juga. Indra sempat nengok kiri dan kanan. Nggak diikutin lagi. Syukur deh. Kirain desa tersebut adalah desa yang normal. Indra ini masuklah ke desa tersebut. Awalnya keadaan sunyi. Ya namanya juga malam. Ya wajar aja gitu kan. Kalau misalkan penghuninya mungkin udah istirahat, udah tidur. Akhirnya Indra ini kayak lewat. Alhamdulillah. Tapi dalam hati Indra tuh kayak emang nggak ada ya satu orang yang bisa dimintain tolong gitu kan. Setidaknya buat numpang istirahat di depannya gitu kan. Nah ketika lagi ngerasa bingung, gak ada satu orang pun yang keluar, dia ketemulah sama sebuah pos yang dimana wah bagus nih, lumayan buat istirahat, numpang di situ aja kali ya buat istirahat. Akhirnya Indra ini istirahat lah di situ sambil naruh obornya itu nggak jauh dari pos tersebut, ditaruh kan. Ketika selesai ditaruh, Indra ini ngambil air minum lagi dan diminum, dan akhirnya dimakan makanan buah-buahan itu dimakan. Dan setelah dimakan itu kan stamina dia tuh tiba-tiba tuh langsung balik lagi cuy. Langsung kembali normal dan kayak sakit apa yang dia udah derita kayak habis jatuh dan sebagainya itu benar-benar hilang gitu aja kan. Wah ini makanan aneh banget. Tapi ya sudahlah. Ya nggak ada yang jauh lebih aneh daripada makhluk-makhluk tersebut. Apa mereka itu bukan manusia ya? Tapi kalau sosok laki paruh baya itu kayaknya manusia. Perawakannya, perwujudannya itu benar-benar manusia. Terus dia minta benda pusaka. Apa jangan-jangan pusaka apa? Masa iya golok yang seperti itu disebut pusaka? Nggak tahu dah. Sambil istirahat, sambil nyenderin badannya itu di salah satu dinding pos tersebut kan. Ketika di situ dia ngeliat satu orang yang lagi lewat biasa normal. Sebetulnya tapi enggak yang terlalu memperhatikan dan masa bodoh. Karena dia udah kecapean kan. Ada yang lewat gitu katanya biasa aja. Diperhatiin lagi ada yang lewat lagi. Sampai beberapa kali ada lalu lalang lewat. Indra ini sebenarnya tidak terlalu menghiraukan. Tapi dia sempat mikir, waduh ini kan malam. Gua kan ada di kampung orang. Yang dimana gua tuh harus izin biar tidak yang namanya punya pemikiran aneh-aneh. Indra itu sempat bangun dan beranjak. Orang tadi kemana ya perginya ya? Ditengok lagi kan. Nggak ada. Ya udah deh nanti kalau ada yang lewat lagi, dia bakalan minta tolong atau kayak minta izin buat istirahat di tempat tersebut. Singkat ceritanya, ada yang lewat kan.
Nah ketika lewat ini kondisinya badan atau muka dari orang tersebut itu tidak menghadap ke Indra. Mas, bang gitu kan, permisi gitu. Orang ini diem, tapi dengan kondisi ngebelakangin. Indra ini tanpa pikir panjang langsung nyamperin orang tersebut dong. Nyamperin, permisi mas, saya kan bukan warga sini, kebetulan saya kemalaman dan saya izin numpang istirahat di pos yang ada di sini. Nah, jawaban dari orang tersebut, orang itu tuh kayak cuman manggut doang, nggak ngomong sepatah kata pun. Akhirnya kayak, oh kok gitu doang, oh berarti dibolehin gitu kan. Terus Indra ini pun bilang, kalau musola atau masjid di sini di mana ya? Karena kan pikiran Indra adalah dia mau menunaikan sholat isya kan. Nah sholat isya itu ya kalau di masjid-masjid kan biasanya suka ada sarung gitu. Karena pakaian dia kotor takutnya ya tahu sendiri lah gimana gitu kan. Jadi kayak bisa minjem sarung yang ada di musola tersebut. Tapi ketika nanya sebuah musola, makhluk tersebut tuh diem dan nengok 180 derajat. Jadi seolah kepalanya itu kayak melintir. Awalnya masih normal, tapi ketika udah ngebaliknya ke belakang, mukanya rata semua. Dan seketika, ketika dalam kepanikannya ini, yang awalnya yang lewat cuma satu, tiba-tiba dengan sendirinya tuh lalu lalang di situ justru banyak. Dan penampilan dari warga-warga tersebut bukan cuma muka rata, melainkan banyak makhluk-makhluk yang dalam kondisinya itu gak normal cuy. Ada yang tanpa kaki, bahkan ada yang tanpa kepala. Fisik dari mereka ada yang sudah berbau busuk, ada yang setengah busuk setengah enggak, ada yang cuman masih kelihatan daging tapi dengan penuh darah dan sebagainya. Indra benar-benar ketakutan. Itu adalah jauh, menurut Indra tuh jauh lebih menakutkan daripada makhluk yang bertaring sebelumnya. Karena ya dia tuh selain ngerasa takut, ngerasa jijik juga. Apalagi bau semerbak dari makhluk-makhluk ini benar-benar bikin mual, bikin kayak mau muntah. Indra cuma bisa duduk lemes, terjatuh dan cuma bisa ngesot ke belakang. Dalam esodannya tiba-tiba dia nabrak yang entah siapa. Ketika ditengok, itu adalah makhluk yang tanpa kepala. Indra cuma bisa teriak histeris, bangun dan lari. Bahkan buah-buahan dan penerangan dia satu-satunya pun ditinggalin gara-gara takut dengan makhluk-makhluk tersebut. Dia cuma bisa lari di kiri dan kanan. Ketika dalam pelariannya itu banyak makhluk-makhluk tersebut, bahkan seolah kerumunannya itu makin lama makin penuh. Sampai-sampai ketika dia lari ngeliat kiri kanan tanpa fokus gitu kan, dia nabrak makhluk dengan yang memang perwujudannya itu aneh gitu cuy. Lagi-lagi Indra ini ketakutan, sempat nabrak dengan beberapa makhluk yang punya cairan merah cuy. Bajunya itu udah benar-benar penuh dilumuri dengan kotoran-kotoran dari cairan merah tersebut gitu kan. Dan ketika udah mulai ketakutan, tenaga dia pun seolah kayak udah habis. Ada beberapa makhluk dengan badan itu setengah busuk ngedatengin Indra tanpa ngomong sepatah kata pun. Indra ini ditarik dan diseret. Indra sebetulnya sempat berontak, tapi tenaga Indra udah benar-benar terkuras gara-gara takut. Dan karena mau berontak kan, yang awalnya cuma satu makhluk yang megangin dia, justru ada beberapa makhluk lain yang megangin tangan kiri kanan termasuk kaki. Sampai akhirnya kayak digotong. Yang anehnya Indra ini nggak bisa pingsan. Dia tuh berharap bisa pingsan atau nggak sadarkan diri, supaya pandangannya nggak terfokus dengan makhluk-makhluk yang ngebawa dia. Indra sempat kayak, kenapa sih nggak bisa pingsan gitu kan, dibawa terus. Sedangkan Indra cuma bisa teriak, mau dibawa kemana, lepasin gitu kan. Tapi makhluk itu nggak ngomong sepatah kata pun. Akhirnya Indra ini dibawa, mungkin ya kita anggap aja sebuah alun-alun dari desa tersebut, dibawa ke sebuah lapangan dan kakinya diikat, tangannya diikat. Yang paling parah, kaki dan tangannya itu dipasung cuy.
Ketika Indra ini udah kayak astagfirullahaladzim, apa kehidupan gua akan berakhir di sini? Dan kenapa kehidupan gua berakhir seperti ini? Apakah nggak bisa yang lebih layak? Indra itu udah cuman bisa pasrah, nunduk aja. Dan gak lama Indra ini disuguhkan dengan makanan. Kirain makanan yang enak, tapi justru makanan itu adalah belatung cuy. Bener-bener suruh dimakan. Dan ketika Indra gak mau makan kan, tangannya diikat. Apa-apa diikat kan otomatis susah kan. Kepalanya itu kayak dijejelin gitu. Makhluk-makhluk ini tuh gak ngomong apa-apa, kayak bener-bener dijejelin aja terus gitu. Nah ketika dijejelin gitu kan berontak kan. Dia ini gak mau. Justru itu malah makin kesini makin dipaksa. Mulut dari Indra itu kayak disuapin dengan makanan-makanan belatung ini cuy. Dijejelin. Terus dijejelin ke mulutnya. Bahkan ketika nggak ngunyah pun terus aja dijejelin. Gara-gara jijik dan geli. Akhirnya kan Indra ini langsung muntah dan mual kan. Gitu kan. Tapi terus-terusan. Dan karena udah nggak bisa ngelawan, akhirnya cuma bisa pasrah kan. Bisa pasrah, diem aja. Dan ketika makhluk itu udah nggak ngejejelin pun kayak tiduran. Indra cuma bisa nangis. Dalam hatinya, ya Allah, kenapa kejadian ini bisa nimpah dia gitu. Dan Indra cuma bisa berpasrah, minta pertolongan supaya ada yang bisa nolongin dia. Singkatnya, Indra ini nggak tahu mereka ini sedang melakukan apa, ritual apa. Indra ini benar-benar dikelilingin, cuman bisa natap mereka semua. Nah, ketika natap mereka semua, ternyata ada sebuah kejadian yang dimana kerumunan yang muter ini atau makhluk-makhluk yang ada di desa ini ngebukain sebuah jalan. Nah, ketika ada yang masuk, itu tuh adalah salah satunya adalah manusia yang sebelumnya coy, atau makhluk yang sebelumnya. Ya kita anggap aja dukun lah gitu kan. Sambil nyeringai ke arah si Indra ini. Dan di belakangnya pun seolah itu adalah bodyguardnya, makhluk-makhluk yang bertaring. Bahkan ada makhluk yang ukurannya 2 kali lipat yang bawa obor dari si Indra itu gitu kan. Indra ini kayak astagfirullahaladzim, cuman bisa nggak bisa ngapa-ngapain. Laki-laki paruh baya itu perlahan mendekati Indra. Laki-laki paruh baya itu cuman bisa senyum. Dan dia bilang, kamu akan jadi milikku. Dan kamu adalah salah satu persembahan yang terbaik. Sambil ketawa menggelegar. Bahkan suara ketawa dari makhluk tersebut tuh bener-bener kayak ngegema gitu aja kan. Bener-bener bikin bulu kuduk tuh kalau ngedenger ketawa itu langsung serem merinding. Indra ini kan udah boro-boro bisa ngelawan, cuman bisa nangis ngeluarin air mata. Indra tuh cuman bisa menjamin mata. Dan Indra udah berdoa untuk yang terakhir kalinya. Ya Allah, kalau memang ini adalah akhir dari segalanya, saya ikhlas. Tutup matanya. Dan di situ pun Indra udah nggak tahu apapun kan. Dalam arti nggak ngeliat yang awalnya tuh berisik, ada suara aneh-aneh, termasuk ada suara gamelan musik dan sebagainya pokoknya di area tersebut. Perlahan suara tersebut hilang, sunyi, senyap, dan entah gimana ceritanya makhluk-makhluk tersebut seolah hilang begitu aja. Indra kan belum tahu bahwa makhluk-makhluk tersebut itu hilang. Tiba-tiba ada yang negor atau ada yang bangunin Indra. Indra, bangun. Indra, bangun. Indra samar-samar dengar suara. Ada yang manggil-manggil namanya, seolah nyuruh bangun. Tapi Indra masih belum mau melek karena dia udah nggak tahan dengan apa yang dia lihat. Tapi suara itu bukan cuma bangunin. Indra, bangun. Semuanya sudah tidak ada yang perlu kamu khawatirkan dan kamu takutin. Semuanya sudah selesai. Perlahan, mata Indra ini melek lagi dong. Ketika dia ngelihat situasi dan kondisi di area tersebut memang masih dalam kondisi gelap gulita. Dan anehnya,
Tangan yang diikat, yang dipasung itu pun nggak ada. Entah siapa yang lepasin. Luka-luka dari pasungan, dari ikatan pun nggak ada. Badannya pun memang masih kerasa pegel dan sakit kan. Tapi Indra cuma bisa nengok kiri dan kanan. Sempat ngerasa heran, siapa suara tersebut? Dan Indra pun dikagetkan lagi dengan obor, golok, dan endong yang berisi buah-buahan tersebut itu berada di dekat dia. Kok bisa? Siapa yang nolongin gua? Indra sempat teriak, "Di mana? Siapa yang nolongin? Keluar, jangan ngumpet," gitu kan. Tapi nggak ada siapapun. Beberapa kali teriakan dari Indra itu benar-benar nggak ada sautan dari siapapun. Cuman hanya sebatas hewan malam disusul dengan angin sepoi-sepoi dari Gunung Sumbing. Indra ini cuma bisa nengok kiri dan kanan. Loh, nggak ada siapa-siapa. Akhirnya karena memang teriakan dia nggak ada yang nyautin kan, cuma bisa duduk. Terus karena dia mau ngecek dari endong itu kan masih ada nggak? Masih ada, airnya diminum lagi. Terus makan buah-buahan lagi. Nah, si air minumannya, wadah minumannya ini dia kan taruh di luar, nggak langsung dimasukin ke tasnya kan atau ke endongnya ini. Di situ pun kayak astagfirullahaladzim, kejadian apa hari ini? Kenapa ya kok bisa aneh? Dan apakah yang terjadi di hari ini cuma sebatas halusinasi? Tapi endong, golok, dan obor ini itu nyata. Dia tuh cuma bisa merhatiin dan sempat kayak mau ngambil minum lagi, dibuka kan. Dan di situ pun Indra ini baru sadar bahwa air yang dia minum itu nggak pernah yang namanya berkurang sama sekali. Kayak kok masih penuh gitu. Memang Indra ini minum nggak terlalu banyak, tapi kayak seteguk udah gitu, karena seteguk pun itu udah bisa seger. Ngebuang rasa penasarannya dia minum sebanyak-banyaknya. Kalau ketika dilihat memang udah ke bawah gitu kan. Enggak, gue ternyata salah lihat. Ditutup lagi. Dia makan buah tuh kan, makan buah. Dan memang dari buahnya pun, pisang kan kalian tahu ya, kalau udah dipotek satu tuh kan ada bekasnya. Itu balik normal lagi. Sempat ngerasa heran, tapi masa iya? Dan karena ada sebuah kejadian yang dimana ketika makan pisang itu kayak keselak, dia tuh mau minum lagi. Dan ketika buka minumannya atau botolnya ini, bener-bener kaget bahwa airnya penuh lagi. Sempat ngerasa heran, apa ini? Sebetulnya apa yang dikasih sama kakek tersebut dan siapa kakek tersebut? Nah, setelah dari kejadian tersebut, akhirnya ya sudahlah, masa bodoh, minum, makan, dan berharap dia ini bisa cepat segera pulang nyampe rumahnya. Dia tuh langsung bangun karena badannya udah seger lagi kan, setelah minum, setelah makan itu badannya seger lagi. Indra ini nengok kiri dan kanan dulu dia. Nggak ada sesuatu hal yang aneh. Jalan dia perlahan ninggalin tempat tersebut. Dia tuh masih tetap ngerasa khawatir dan takut dengan kejadian sebelumnya. Tapi memang nggak ada rasa atau firasat seperti yang sebelumnya. Jadi kayak normal aja, cuman ada hewan, suara hewan dan sebagainya gitu kan. Dia tapi tetap waspada, nengok kiri dan kanan nggak ada. Nah, ketika dalam kekhawatirannya itu nengok kiri dan kanan itu ada suara yang ngomong lagi, yang dimana ada suara kakek bilang, "Kamu tidak perlu khawatir. Tidak ada yang perlu kamu takutin lagi. Karena semuanya sudah selesai dan berakhir." Kakek di mana? Kakek di mana? Kakek di mana? Ngomong terus kayak gitu. Tapi nggak ada sautan sama sekali. Dan di situ pun akhirnya Indra ini jalan dan dia bisa keluar dari hutan tersebut atau dari gunung tersebut. Ketika mau keluar, Indra itu seolah kayak memahami sesuatu, bahwa apa yang dibawa ini mungkin itu beneran benda pusaka, tapi menurut Indra ini bukan. Dan Indra juga udah punya pikiran yang dimana bahwa kakek tersebut masih berpikiran itu adalah manusia. Tapi yang dipikir Indra itu bahwa kakek ini bukan sembarang kakek nih. Kakek superhero lah, atau orang yang punya ilmu kesaktian atau apalah di pikiran Indra pada saat itu. Dan ada sempat memahami yang dimana ucapan-ucapan dari kakek tersebut. Ya, Indra cuma bisa dalam hati kayak, gue paham.
Gue tahu apa yang harus gue lakuin dari sekarang ke depannya. Ternyata ibadah gue ini masih kurang. Gue masih takut dengan hal yang begituan. Akhirnya jalan dengan pedenya tanpa ada rasa takut sama sekali pada saat itu. Singkat cerita, harusnya kan bawaan dia atau yang sebelumnya itu kan dia tinggal nggak dibawa kan. Tapi ternyata ketika sampai rumah, semua pakan kambingnya yang sebelumnya udah disiapin atau yang ditinggal buat nganterin si kakek itu ada di rumah semua. Dan bahkan ada sebuah keanehan, di dalam rumahnya udah ada yang nyiapin makanan, termasuk ada buah-buahan yang itu entah siapa. Bener-bener gak tahu siapa yang nyiapin. Ketika ngeliat, Indra ini sempat ngerasa heran. Tapi ada yang tidak dia herankan adalah buah-buahan, yang dimana buah-buahan ini adalah buah-buahan yang sebelumnya dia makan ketika ada di rumah si kakek. Indra memang tidak paham dengan situasi dan kondisinya, tapi Indra cuma bisa senyum. Dalam hatinya cuma bilang, bisa ngucapin kayak terima kasih dengan apa yang udah ditolong sama si kakek tersebut. Akhirnya Indra ini walaupun malam-malam kan kayak langsung mandi, terus nunaiin sholat isya. Dan setelah selesai sholat isya pun dia langsung makan. Setelah makan pun langsung istirahat. Dan dalam istirahatnya ini dia mimpi yang indah-indah lah. Dalam mimpinya itu seolah kayak bikin tenang, bikin tidurnya nyaman. Dan ketika bangun pun dia kayak sumringah, fresh, dan justru lebih energik, lebih kayak banyak bersyukurnya untuk menikmati hidup. Dan justru lebih giat dengan yang namanya ibadah. Sedangkan golok yang dikasih, kalian pasti akan bertanya-tanya, golok ini tidak yang namanya dispesialkan. Justru golok ini diasah sama dia buat nyari kayu bakar ketika dia mulai memasuki hutan. Yang dimana fungsinya bukan sebagai benda pusaka. Ya memang menurut Indra sendiri pun golok ini, selama dia bawa golok ini, gak pernah dia namanya nemuin hewan buas ketika masuk ke dalam hutan. Bahkan tidak pernah ada lagi gangguan makhluk-makhluk, demit, setan atau apapun itu nggak ada. Seolah ya biasa dan normal-normal aja gitu kan. Tapi Indra pun tidak berpikiran bahwa golok tersebutlah yang bikin seperti itu. Indra ini cuman ya mikir ya itu semua berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu kan. Dan sampai akhirnya setelah dari kejadian itu pun Indra ini sebenarnya mungkin udah jarak sekitaran 2-3 minggu dari kejadian tersebut sempat ngecek atau nyari rumah kakek tersebut. Tapi sayangnya rumah kakek tersebut itu nggak ada. Dan nanya kan ke beberapa warga, emang di Gunung Sumbing ada rumah ya? Atau ada rumah kakek yang terpencil? Semua orang tuh nggak ada yang bilang kayak nggak ada anjir, nggak ada. Sempet ngerasa heran dan sempet jalan, baru setengah jalan sih. Ya bisa ditembus sampai 1-2 jam gitu kan. Ya belum ketemu sama sekali. Sampai akhirnya dikubek tuh cuy. Sampai akhirnya ketemu tempat yang dimana memang dia tuh pernah ke situ. Dan ketika udah sampai pun memang gak ada rumah apapun. Dan ketika dia udah tahu di tempat tersebut bahwa tempat tersebut adalah sebuah puncak atau ya tempat yang di bawah puncak gitu kan. Di situ pun Indra cuma bisa merenung, tapi sesekali hawa keberadaan dari kakek tersebut ada yang cuman bedanya tidak menampakkan diri. Tapi tempat itu adalah salah satu tempat favorit yang dimana sering dikunjungi sama si Indra ini. Ya walaupun nggak tahu nih kapan bisa ketemu dengan kakek tersebut. Dan Indra pun sudah berasumsi bahwa kakek tersebut memang bukanlah manusia. Mungkin setan, jin, atau apapun gak tahu. Tapi yang pasti kakek tersebut adalah makhluk yang baik. Dan sampai akhirnya cerita ini pun selesai coy. Ya pelajaran yang bisa kita ambil, yang positifnya pokoknya kalian saring, kalian ambil, kalian terapkan. Yang negatifnya kalian buang. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat berpuasa.